Hai, jadi aku Putu Diva Safitri. Pada video ini aku akan menjelaskan mengenai EYD, yaitu pada tepatnya itu pada pembagian huruf miring dan juga penempatan huruf tebal. Pertama-tama, aku mau menjelaskan dulu nih, apa sih EYD? EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan dan dia itu adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang sampai saat ini masih digunakan. Biasanya itu EYD itu banyak banget muncul pada soal-soal ulangan bahasa Indonesia. Dia tuh biasanya mengulas pada pertanyaan penempatan huruf miring, huruf tebal, titik koma. Biasanya itu banyak banget soal-soal mengenai tentang EYD pada tugas-tugas atau soal ulangan-ulangan pada bahasa Indonesia. Nah, sekarang aku akan bahas nih pada huruf miring dan juga huruf tebal. Biasanya itu cetakan huruf miring itu biasa digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, album lagu, judul acara televisi, judul akun, atau nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Pasti nggak asing dong ya tentang daftar pustaka. Nah, pada penulisan daftar pustaka itu banyak banget tuh referensi-referensi yang biasa kita gunain dari artikel, jurnal yang udah biasa kita kutip-kutip kan. Nah, dalam penulisan daftar pustakanya biasanya itu hasil referensinya itu penulisannya kita gunakan dalam cetakan miring. Nah, atau nggak biasa tuh misalnya nih, saya sudah membaca buku Salah Asuhan Kerangka Abdul Muiz. Nah, pada judul buku dan juga pembuatnya itu dicetak miring. Nah, lanjut. Huruf miring juga untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Gimana sih maksudnya? Nah, misalnya nih, kita mau membuat suatu kalimat di mana kita mau mengkhususkan satu kata. Jadi biar orang-orang tuh mengerti bahwa oh maksudnya itu ini gitu. Jadi kayak orang tuh langsung klik gitu loh tentang apa sih yang mau kita sebutkan, apa sih yang mau kita beritahu kepada halayak ramai. Misalnya nih, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Nah, pada kata tidak itu kita cetak miring agar orang-orang tuh mengerti bahwa oh maksud kalimatnya itu tuh tertuju pada kata si tidak ini, karena pada kata tidak itu dicetak miring. Lanjut. Huruf miring juga digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa asing. Udah gak asing dong ya, kayak banyak-banyak kan pada zaman sekarang tuh orang-orang ngetik di chat itu biasanya bukan di chat, di penulisan makalah atau misalnya skripsi dan lain-lain, itu banyak banget mengambil bahasa-bahasa asing. Biasanya itu paling banyak bahasa Inggris biasanya dipakai. Jadi misalnya dalam suatu kalimat di mana di antara kata-kata tersebut itu menggunakan bahasa asing, itu diperlukan penulisan cetak miring pada penulisan bahasa asingnya. Misalnya tuh nama ilmiah dalam buah manggis itu Garcinia mangostana. Pada kata-kata Garcinia mangostana itu dicetak miring. Atau misalnya nih, kita mau buat sebuah kalimat yang ada unsur bahasa Inggrisnya. Misalnya kayak ini cuma contoh aja ya, kalau misalnya dalam dalam sebuah pembuatan makalah kan tidak memungkinkan ya, untuk tidak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya kayak aku mau pergi nih ke somewhere gitu. Pada kata somewhere itu dicetak miring karena kata somewhere adalah bahasa Inggris yang artinya bahasa asing. Nah, perlu juga diketahui bahwa kata-kata cetak miring itu yang menggunakan bahasa asing itu tidak dipergunakan dalam nama orang, lembaga, organisasi, atau merek apapun dalam bahasa asing. Itu tidak diperlukan cetak miring. Nah, lanjut nih, kita kemana sekarang? Kita akan bahas tentang huruf tebal. Apa sih huruf tebal itu? Huruf tebal itu biasanya dalam aplikasi Word atau aplikasi pembuatan apapun, pembuatan paper, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat paper, makalah, skripsi, dan lain-lain. Biasanya itu udah dikasih kayak kita bisa pilih gitu loh, kayak mau bold gitu. Nah, itu artinya huruf tebal, dimana kita menebalkan sebuah huruf. Nah, huruf tebal tuh biasanya digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya pada kata Ramadan, di mana
kata Ramadan itu biasanya dicetak miring karena itu termasuk bahasa asing. Lalu pada DH-nya itu diberikan ditambahkan penebalan karena DH itu tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Pasti udah nggak aneh dong ya kalau misalnya kalian tuh lagi buat makalah gitu. Pada pembuatan makalah tuh kan ada 1.1, misalnya langkah-langkah. Nah, pada bagian itu yang ditebalkan. Nah, nanti contohnya akan ada di sini. Aku udah selesai nih bahas mengenai tentang EYD dan penempatan kalimat yang dicetak miring dan juga di huruf tebal. Sekian video dari aku. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih. Dadah.